Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman tetap sehat dan terus semangat ya. Setelah adanya pandemi, mengukur suhu tubuh menjadi keharusan saat kita mengunjungi tempat-tempat umum seperti instansi pemerintah, pusat perbelanjaan, taman wisata, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Nah, berbicara tentang suhu, apakah suhu itu? Suhu merupakan suatu istilah yang sangat familiar ya. Apakah teman-teman tahu bagaimana pengukuran suhu? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Dalam ilmu fisika, suhu merupakan besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu dapat diukur menggunakan sebuah alat yang disebut dengan termometer. Termometer ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu thermos yang artinya panas dan meter yang berarti pengukur atau pembanding. Jadi, termometer itu sendiri artinya adalah alat pengukur panas. Nah, teman-teman, pada pembuatan termometer terlebih dahulu ditetapkan titik tetap atas dan titik tetap bawah. Titik tetap termometer tersebut diukur pada tekanan 1 atm. Di antara kedua titik tetap merupakan skala suhu. Penetapan titik tetap bawah adalah suhu ketika es melebur, dan penetapan titik atas adalah suhu saat air mendidih. Berikut ini penetapan titik tetap. Yang pertama yaitu termometer Celcius. Titik tetap bawahnya adalah 0 derajat dan titik tetap atasnya adalah 100 derajat. Selanjutnya, termometer Reaumur. Titik tetap bawahnya adalah 0 derajat dan titik tetap atas adalah 80 derajat. Berikutnya adalah termometer Fahrenheit. Titik tetap bawahnya 32 derajat dan titik tetap atasnya adalah 212 derajat. Dan termometer yang terakhir yaitu termometer Kelvin. Pada termometer Kelvin, titik tetap bawahnya adalah 273 derajat dan titik tetap atasnya adalah 333 derajat. Berbeda dengan titik terbawah termometer lainnya yang bisa mencapai minus tak hingga, titik terbawah termometer Kelvin angkanya adalah 0. Titik ini disebut suhu mutlak, yaitu suhu terkecil yang dimiliki benda ketika energi total partikel benda tersebut adalah 0. Perbandingan skala termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 5:4:9:5. Untuk mengkonversikan skala termometer, kita bisa menggunakan rumus skala yang dicari sama dengan perbandingan yang dicari dibagi perbandingan yang diketahui dikali dengan skala yang diketahui. Nah, berikut adalah beberapa bentuk konversi skala termometer. Nah, ini adalah bentuk rumus dari konversi suhu. Yang pertama yaitu dari Celcius diubah ke suhu lainnya. Yang pertama yaitu diubah ke Reaumur dengan rumus 4 dibagi 5 dikali C. C ini adalah Celcius, di mana suhu Celcius yang diketahui dimasukkan ke dalam rumus ini. Kemudian, dari Celcius ke Fahrenheit, rumusnya adalah 9 dibagi 5 dikali C ditambah 32. Kemudian, dari Celcius ke Kelvin, rumusnya adalah C ditambah 273. Nah, kemudian yang kedua yaitu dari suhu Reaumur kita ubah ke suhu lainnya, yaitu yang pertama diubah ke suhu Celcius dengan rumus 5 dibagi 4 dikali R, di mana R ini adalah suhu Reaumur yang diketahui. Kemudian yang kedua yaitu dari Reaumur ke Fahrenheit dengan rumus 9 dibagi 4 dikali R ditambah 32. Kemudian dari Reaumur ke Kelvin, rumusnya adalah 5 dibagi 4 dikali R ditambah 273. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dari Fahrenheit ke suhu lainnya. Yang pertama yaitu ke Celcius dengan rumus 5 dibagi 9 dikali F dikurang 32. Kemudian dari Fahrenheit ke Reaumur, rumusnya adalah 4 dibagi 9 dikali F dikurang 32. Kemudian dari Fahrenheit dari Kelvin kita ubah ke bentuk suhu lainnya yaitu ke Celcius dan juga ke Reaumur. Nah, untuk Kelvin ke Celcius rumusnya adalah K dikurang 273. Dari Kelvin ke Reaumur rumusnya adalah 4
dibagi 5 dikali K dikurang 273. Nah, itu adalah bentuk rumus dari konversi suhu. Jadi teman-teman, bisa dipahami, selain beberapa termometer tadi, kita juga bisa menentukan sendiri skala suatu termometer. Skala termometer yang kita buat dapat dikonversikan ke skala termometer yang lain, seperti rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Syaratnya, saat menentukan titik tetap kedua termometer harus berada dalam keadaan yang sama. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.